Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa lagi dalam Inspirasi Rohani, edisi hari ini, Jumat 25 Maret 2022, Hari Raya Kabar Sukacita. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai dengan 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini Gereja Katolik merayakan perayaan besar Maria diberi kabar atau Hari Raya Kabar Sukacita. Umat Katolik merenungkan dengan sungguh-sungguh bagaimana Allah secara khusus melibatkan Bunda Maria dalam mewujudkan karya keselamatan di tengah dunia. Melalui malaikat Gabriel, Allah meminta persetujuan Maria untuk menjadi Bunda Allah. Setelah terjadi dialog iman yang singkat tapi mendalam, akhirnya terjadi kesepakatan. Maria menyetujui tawaran keselamatan dari Allah untuk menyelamatkan dunia dengan melibatkan dirinya. Persetujuan Maria ini merupakan ungkapan iman Maria bahwa yang berasal dari Allah itu pasti yang terbaik. Allah yang Maha Kasih dan Penyayang itu tak mungkin mencelakakan dirinya. Dengan penuh iman dan kerendahan hati, ia menyerahkan dirinya kepada Tuhan secara total dengan berkata, "Terjadilah padaku menurut perkataanmu." Satu model ketaatan yang luar biasa dari seorang gadis muda di zaman itu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Nabi Yesaya dalam bacaan pertama menghadirkan nubuat Tuhan
tentang kelahiran Sang Emmanuel. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Raja Ahaz supaya meminta suatu pertanda dari Tuhan bagi dirinya. Namun Ahaz tidak mau meminta tanda karena ia tidak mau mencobai Tuhan. Sikap Raja Ahaz ini tentu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Sebab itu Nabi Yesaya berkata kepada raja, "Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga?" Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia akan menamai dia Emmanuel, artinya Allah beserta kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seperti Maria, kita pun dipanggil untuk menjadi pribadi yang taat di hadapan Tuhan. Juru selamat akhirnya hadir di dalam diri Maria sesudah ia mengatakan, "Terjadilah padaku menurut perkataanmu." Itu berarti keterbukaan yang tulus menerima tawaran Tuhan dan kesediaan menjalankan rencana Tuhan dengan penuh tanggung jawab sudah harus menjadi bagian dari cara hidup kita setiap hari. Demikian pun dengan keselamatan. Keselamatan bisa terjadi atas kita kalau kita sanggup menghayati dan mewujudkan cara hidup yang baik dalam kehidupan kita setiap hari, sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Bunda Maria. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, semoga seperti Bunda Maria yang mau bekerja sama dengan Allah untuk mewujudkan karya keselamatan di dunia, kita juga diajak agar terbuka pada kehendak Allah dan bersedia membuka diri untuk bekerja sama dengannya. Semoga seperti Bunda Maria, kita selalu membiarkan kehendak Allah terjadi dalam hidup kita dan selalu yakin bahwa kehendak Allah selalu yang terbaik. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau menghendaki agar sabdamu menjelma menjadi manusia dalam rahim perawan Maria. Semoga kami yang dalam iman mengakui penebus kami sebagai Allah dan manusia layak mengambil bagian dalam kodrat ilahinya. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.